dalam ekonomi Islam. Ada 6 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada larangan maisir, yang kedua ada larangan goror, yang ketiga ada jual beli mula masa dan munabaza, yang keempat ada larangan riba, yang kelima ada bentuk transaksi lain yang dilarang, dan yang terakhir adalah implikasi pelarangan riba, maisir, dan goror dalam bentuk aktivitas ekonomi. Baik, poin pertama yang akan kita bahas yaitu larangan maisir dalam transaksi. Maisir adalah sebuah kata lain dari pertaruhan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Nah, maisir di sini kenapa dilarang atau perjudian itu mengapa dilarang? Karena ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang lain yang dirugikan. Contohnya spekulasi atau judi. Itu undian ataupun lotre. Baik, poin kedua yang akan kita bahas adalah larangan goror. Goror didefinisikan sebagai suatu jual beli atau transaksi yang isinya tidak jelas. Contohnya di sini adalah ketidakpastian ini kita membuat sebuah rumor sehingga pihak pembeli atau konsumen itu membeli barang dagangan kita, tapi mereka itu tidak tahu apa isi di dalamnya. Nah, yang ketiga ada jual beli mula masa dan munabaza. Contoh jual beli ini adalah jual beli seperti spekulasi atau jual beli yang belum jelas barangnya. Contohnya yaitu domba. Domba sedang hamil. Nah, dalam waktu 3 bulan ke depan domba itu akan melahirkan. Nah, kita menjualkan dan kita mendapatkan uang dari hasil tersebut. Padahal belum jelas apakah domba itu akan lahir ataupun tidak. Nah, jadi jual beli seperti ini sudah dilarang dalam Islam. Poin keempat yang akan dibahas kali ini adalah larangan riba. Riba sendiri adalah pengertian dari suatu penambahan kekayaan atau penambahan modal dengan cara yang batil. Contohnya yaitu di perbankan konvensional menggunakan sistem tersebut. Nah, penggunaan sistem tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena menambahkan kekayaan dengan cara yang batil. Riba sendiri kenapa dilarang? Karena penggunaan riba itu akan mendistribusikan kekayaan secara tidak adil terhadap orang yang kaya dan terhadap orang yang miskin. Contohnya yaitu ketika bank meminjamkan kepada kalian uang, bank tersebut akan meminta imbalan atau bunga dari seberapa lama kalian meminjam uang tersebut. Nah, bunga-bunga tersebut akan memberatkan para pembayar atau para konsumen yang meminjam uang tersebut ketika terjadi pembayaran. Jadi ketika pembayaran si pihak konsumen akan terberat atau merasa dirugikan. Baik, poin kelima yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk transaksi lain yang dilarang. Contohnya yaitu ada 4 kategori. Yang pertama ada mengandung goror, yang kedua doror, yang ketiga ada jual beli karena zat, yang keempat karena waktunya. Oke. Contohnya yaitu jual beli sperma hewan agar keturunannya lebih baik. Yang kedua ada memperjualbelikan sesuatu yang belum jelas. Contohnya tumbuhan. Kalian menjualkan suatu kebun kalian kepada pembeli tersebut dengan mengecualikan sesuatu. Nah, kalian tidak memperjelaskan hal tersebut. Kalian mengecualikan pohon apa atau memperkecualikan hal apa. Nah, itu tidak jelas dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Baik, yang keenam adalah implikasi pelarangan riba, maisir, dan goror terhadap aktivitas ekonomi. Implikasi pelarangan riba sudah jelas bahwasanya riba itu haram, maisir dan goror itu terhadap aktivitas ekonomi. Jadi seperti yang kita tahu sistem perbankan atau sistem pasar modal juga banyak menggunakan yang namanya riba, maisir dan goror. Itu tidak terlepas dalam aktivitas ekonomi. Contohnya riba di perbankan itu bunga berbunga. Baik, contohnya maisir di pasar saham dan goror itu adalah kalian memperbelikan suatu emiten, tapi kalian tidak mengetahui apa yang diperjualbelikan oleh emiten tersebut dan bisnis di industri tersebut apakah halal ataukah haram. Nah, baik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.